Hai, apa kabar? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai lingkaran ya. Setelah pada bab sebelumnya kita telah belajar tentang segitiga ya. Nah, di sini telah saya gambarkan sebuah lingkaran dengan bagian-bagiannya ya. Nanti kita akan jelaskan satu persatu bagian-bagian dari sebuah lingkaran. Baik, bagian pertama dari sebuah lingkaran adalah busur ya, busur lingkaran. Busur lingkaran itu adalah kurva lengkung yang berhimpit pada lingkaran. Kalau di sini ini bisa kita namakan dengan AC. Nah, lengkung ya, karena dia melengkung maka kita tulis seperti ini ya. A ke C ini adalah busur lingkaran ya. Jadi dari A ke C atau dari B ke C ya. Itu namanya adalah busur lingkaran ya. Kemudian setelah busur ada namanya tali busur ya. Kalau ada busur berarti tali busur. Tali busur itu adalah berupa ruas garis. Jadi dia ruas garis ya. Kemudian menghubungkan dua titik pada lingkaran, tapi dia tidak melewati garis tengah ya. Di sini contohnya di sini adalah A ke C. Jadi A ke C, garis A ke C yang ini ya. Nah, ini kalau tadi ini namanya busur ya. Kalau yang ini dari yang merah ini ya, garis yang merah dari A ke C ini namanya tali busur ya. Nah, kemudian ada namanya diameter. Diameter itu adalah ruas garis yang melalui titik pusat lingkaran. Nah, titik pusat lingkaran itu ini. Di sini saya melambangkan dengan 0. Nah, ini adalah titik pusat ya. Titik pusat lingkaran ya. Nah, sementara untuk diameternya adalah A ke B. Nah, dari garis dari AB, nah, garis AB itu adalah diameter ya lingkaran. Kemudian ada apa lagi? Karena ada diameter maka ada namanya, ini biasanya kita singkat dengan D atau dilambangkan dengan D ya. Kemudian selain D ada namanya jari-jari lingkaran ya, atau biasanya ditulis dengan R. Itu dari jarak mana? Yaitu setengah dari D ya, setengahnya dari D. Jika tadi A ke B, maka jari-jari lingkaran di sini adalah bisa kita tulis dari A ke O atau dari O ke B ya. Dari A ke O, bisa juga dari O ke B. Ini namanya adalah jari-jari lingkaran, atau dari O ke C ya. Nah, setelah itu ada namanya juring ya. Juring itu adalah daerah dalam lingkaran ya, yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Berarti oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Di sini ada jari-jari OB dan OC. Berarti yang warna biru ini adalah namanya juring ya. Selain juring ada namanya tembereng ya. Ada juring, ada namanya tembereng. Tembereng itu adalah ini ya, daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur ya. Berarti di sini. Nah, kemudian ya, setelah itu ada namanya apotema ya. Apotema itu adalah nih O ke D, ini namanya adalah apotema. Garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Biasanya tegak lurus ya. Tali busur dengan apotema itu adalah tegak lurus. Ini namanya apotema. Nah, inilah tadi bagian-bagian dari sebuah lingkaran. Nah, untuk mencari ada rumus yang pasti nanti kita akan gunakan, seperti ketika kita SD dulu ya. Ada keliling lingkaran
keliling lingkaran itu nanti bisa ditulis 2 kali pi kali r, atau bisa ditulis pi kalikan d. Nah, ini adalah kelilingnya ya. Untuk luasnya bisa kita gunakan pi kalikan r dikuadratkan. Pi sendiri ini adalah ketetapan. Ingat ketika dulu kita belajar lingkaran di SD, pi itu adalah sebuah ketetapan, bisa menggunakan 22/7. Ini jika r-nya adalah kelipatan 7 ya, untuk memudahkan kita ya. Kemudian bisa juga menggunakan 3,14 ya, apabila jari-jarinya bukan kelipatan 7. Nah, dari sini kita akan coba mengerjakan sebuah soal yang berhubungan dengan materi yang sudah kita bahas ini ya. Misalkan, ini saya hapus. Misalkan di sini ada sebuah lingkaran ya. Belakang lurus ya sebenarnya ya. Ada sebuah lingkaran, kemudian di tengah-tengah lingkaran ini ada garis tengah ya. Nah, berarti ini di sini ya. Ini ada C, kemudian B ya. Kemudian ini adalah titik 0, kemudian ini dihubungkan. Nah, ini adalah titik A, ini kita arsir ya. Nah, soalnya adalah seperti ini. Kemudian pada gambar berikut, di samping AB adalah 12 cm. Jadi A ke B adalah 12 cm ya. Kemudian AC adalah 16 cm, A ke C adalah 16 cm ya. Titik 0 merupakan titik pusat lingkaran. 0 adalah titik pusat. Nah, kemudian soalnya adalah hitunglah A jari-jari lingkaran. Yang B-nya kita ditanya luas daerah yang diarsir ya. Nah, kita akan coba selesaikan ini. Ini di sini ada sebuah lingkaran dengan AB sama dengan 12, berarti di sini ya. AB-nya adalah 12 cm, kemudian AC-nya adalah 16 cm ya. Nah, ini maksudnya di sini. Nah, kemudian 0 adalah titik pusat. Berarti kalau 0 itu merupakan titik pusat ya, berarti garis C ke B ini adalah diameter ya kan. Nah, maka kita pertama akan mencari jari-jari lingkaran. Ingat di sini ada sebuah segitiga siku-siku dengan siku-siku di A. Maka untuk mencari panjang CB ya, itu adalah akar dari AB dikuadratkan ditambah dengan CA dikuadratkan. Sama dengan AB kuadrat, berarti 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat ya. 12 kuadrat, kita hitung 12 kuadrat itu adalah 12 kali 12 ya kan. Berarti ini sama dengan 144 ditambah 16 kali 16 256, sama dengan, kita tambahkan ya, 144 ditambah 256, berarti 6 tambah ini 0, 9, 10 tadi ya, 400, berarti CB nya adalah 20 cm ya. Berarti diameternya adalah 20 cm. Yang pertama, jari-jari lingkaran berarti setengah dari D. Jika D nya 20, maka yang A adalah R-nya adalah setengah dikalikan 20, berarti 10 cm. Nah, ketemu kan 10 cm. Luas daerah yang diarsir adalah luas setengah lingkaran dikurangi dengan luas segitiga. Kita cari dulu setengah lingkarannya. Jadi L dari setengah lingkaran itu adalah setengah kalikan pi kalikan R dikuadratkan.
setengah kalikan 3,14. Kenapa pakai 3,14? Karena di sini adalah bukan kelipatan 7 jari-jarinya ya. Kali 10 kalikan 10. Setengah 3,14 kali 10 kali 10 berarti 314 sama dengan 197 ya. 157 ya. 100 ini bagi 2 157 ya. Jadi luas setengah lingkarannya adalah 157. Sekarang kita akan coba mencari luas dari segitiga siku-siku ini. Nah, berarti L segitiga ya. L segitiga itu kan A kali T dibagi dengan 2. A-nya adalah 12 dikalikan 16 dibagi 2. Ini bisa kita coret. Ini tinggal 8 ya. 8 kali ini 8 kali 2 adalah 16 ya. Nyimpen 1 kali 8 96 cm persegi. Yang ditanya adalah luas yang diarsir. Berarti di sini saya tulis saja L diarsir sama dengan luas setengah lingkaran ya. Luas setengah lingkaran maksudnya tadi ya dikurangi dengan luas segitiga. 157 dikurangi dengan 90. Nah, berarti hasilnya adalah 7 dikurangi 6 ya. 7 dikurangi 6 adalah 1. 15 dikurangi 6 adalah 6 ya. 15 dikurangi 9 adalah 6. Sehingga luasnya adalah 61 cm persegi. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.